Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita sesi kedua tentang ilmu sifatul huruf. Kita lanjutkan ya tentang sifat-sifat huruf yang memiliki lawan. Jumlahnya ada 5 ya. Sifat hamas lawannya dahdar, keluar nafas, lawannya tidak keluar nafas. Syukur syiddah tertekan, lawannya adalah rakhawah, keluarnya terlepas. Dan antara sifat syiddah dan rakhawah ini ada sifat pertengahan, namanya adalah tawassut, hurufnya adalah maro. Kemudian sifat yang ketiga adalah isti'la, lidah naik ke langit, ini suaranya tebal. Lawannya adalah istifal, ini lidah turun. Ketika lidah turun, maka otomatis suaranya akan menjadi tipis. Dan ketika pangkal lidah kita naikkan pangkal lidah, maka suaranya akan menebal. Kemudian idbak, ini adalah sifat huruf lidah nempel ke langit-langit, lidah lengket dengan langit-langit. Dan lawannya adalah infitah, lidah terpisah dari langit-langit. Maka istilah ini ada yang memiliki sifat idbak. Jadi ada istilah idbak, ada istilah infitah. Kalau istilah infitah, hurufnya ada 3, huruf qaf, ro, ghain, dan huruf kha. Kemudian sifat yang kelima adalah idlaq, ini adalah huruf-huruf yang mengeluarkannya dengan cepat dan mudah. Dan lawannya adalah ismat. Jadi selain keenam huruf ini, maka memiliki sifat ismat, mengeluarkannya dengan susah, tertahan ya. Jadi mengeluarkan huruf tersebut dengan susah dan tertahan. Ya teman-teman, kita lanjutkan sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Sifat huruf yang tidak memiliki lawan, yang pertama adalah as-safir. Ini keluar suara tambahan, menyerupai desis burung. Dan ini ada beberapa ulama tajwid yang membedakan desisnya. Form kan, else, is, us. Kemudian sin ya, as, is, us. Ini seperti desisnya ular. Kemudian zai, az, is, uz. Ini seperti bunyi lebah. Ini sifat as-safir namanya. Dan hanya ketiga huruf ini yang memiliki sifat as-safir. Tidak ada huruf lain yang memiliki sifat as-safir selain ketiga huruf ini. Kemudian qalqalah. Sifat yang ketujuh adalah qalqalah, suara memantul atau bergetar. Ini disingkat dengan qadfu jadin. Perlu diperhatikan teman-teman yang dirahmati Allah, ketika membaca huruf qalqalah ketika di pertengahan, ini tidak boleh putus dengan kata berikutnya, Contohnya misalkan lam yalid wa lam yulad. Bacanya tidak boleh berhenti, misalkan lam yalid wa lam yulad. Tapi nyambung, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Kemudian qalqalah itu kadang di akhir kata dan ada tasydidnya. Contohnya adalah dalam surat Al-Lahab atau surat Al-Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi seolah-olah berdiri sebentar ya. Wa tab. Jadi seperti ada jedanya. Kemudian sifat yang ke-8 namanya adalah al-lin. Mengeluarkan suara dengan lembut. Hurufnya adalah huruf waw dan ya sukun yang sebelumnya berharokat fathah. Contohnya adalah khair, li'ila fi quraish, khawf. Ini cara baca alin. Kemudian inhiraf, suara belok. Inhiraf, ini salah satu contoh ya huruf yang inhiraf.
dalam salah contoh dalam buku namanya Tajwid Al-Musawwar. Ya, bisa terlihat ya. Inhiraf. Inhiraf artinya suara belok. Ini pada lam kita bisa melihat suara dari tengah lidah ini belok ke samping kanan dan samping kiri lidah. Jadi dari suara itu dari tengah lidah kemudian belok ke samping kanan dan samping kiri lidah. Nah, ini inhiraf. Jadi tidak perlu membelok-belokkan lidah. Ketika kita mengucapkan la dengan betul ya, Allah, Allah, itu otomatis suaranya belok sendiri. Ya, maka yakunu inhirafu sawtil lam ila janibai tarafil lisan li'tirad. Jadi ketika mengucapkan lam tadi otomatis suaranya belok sendiri, tidak perlu kita membelok-belokkan lidah. La, li, lu, alla, illi, ilkullu. Demikian juga dengan huruf ro. Huruf ro ini, maka dalam ro itu suara dari kanan kiri lidah, kemudian keluarnya adalah dari ujung lidah. Maka ro itu ada suatu celah, ya, ada celah antara ujung lidah dan langit-langit. Nah, itu untuk keluar suara ini. Jadi untuk keluar suara ini ya, ini antara lidah dan langit-langit ada rongga sedikit. Maka suara ro keluarnya dari sini. Ini yang mengakibatkan nanti ro itu memiliki sifat berikutnya, yaitu at-takrir, ujung lidahnya bergetar karena suaranya keluar dari ujung lidah tadi. Maka menunjukkan huruf adalah ar-ro, ar-ro, ar-ro. Suaranya keluar dari ujung lidah dan langit-langit. Ya, sekali lagi saya ulangi, ada celah antara ujung lidah dan langit-langit. Itu adalah keluarnya suara ro. Ya, mari kita lihat ya suara, perhatikan dari sini ya, lihat panahnya ya, dari sini, maka lewatnya adalah antara celah antara ujung lidah dan langit-langit. Ya, ini kita bisa lihat ya, pada lam seperti ini, pada ro seperti ini. Suara dari tengah lidah ini ke samping kanan dan kiri. Kalau ini suara dari samping kanan kiri lidah, tengah juga, kemudian keluarnya adalah ke ujung lidah. Ini ro. Ini disebut dengan inhiraf. Jadi kita kembali ya ke sifat berikutnya ro, yaitu at-takrir, ujung lidah bergetar. Kenapa bergetar? Karena suara tadi antara ujung lidah dan langit-langit itu ada celah sedikit. Nah, ro keluarnya dari celah tersebut. Bunyinya keluar dari celah tersebut. Ini yang mengakibatkan ujung lidah bergetar. Maka ketika membunyikan ro seperti ini salah ya. Arro, arro. Karena bergetarnya berkali-kali. Harusnya bergetarnya sekali saja. Arro, arro. Seperti yang bacanya arro, misalkan Bismillahirrahman. Nah, ini salah. Karena berarti tidak ada celah ya antara ro dan langit tidak ada celahnya, sehingga ro-nya itu bergetarnya berkali-kali untuk bisa mengeluarkan suara ro-nya. Kemudian sifat huruf yang berikutnya namanya adalah at-tafashi, angin menyebar di mulut. Ini hanya khusus huruf shin. Asya, 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 ishi. Huruf shin ini makhluknya adalah tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Asya, ishi. Suaranya menyebar. Ashtata, suaranya menyebar. Kemudian menurut kalian sifat yang terakhir, sifat yang tidak memiliki lawan, namanya adalah istitolah, suara memanjang. Dan ini hanya dimiliki oleh huruf dot saja. Apa pengertian istilah sini? Ketika mengucapkan dot, lidah terdorong ke depan sehingga ujung lidah menyentuh gusi atas bagian depan. Contoh membaca huruf dot ini, misalkan walau bolin ya, atau fitablin, fitab,
ujung lidah terdorong sampai ke gusi atas. Dan konsentrasi kita adalah ke tepi lidah. Jadi ini lidah, konsentrasi kita adalah di tepi lidah kanan dan kiri. Ini menyentuh geraham atas ya, sebagaimana dijelaskan dalam makhraj huruf. Kemudian ujung lidah ini bergerak menuju ke gusi depan atas, sehingga suaranya memanjang. Fi tawil, tidak langsung fi tadlil, tapi fi tawil, fi tawil, walau ya, tidak langsung walau tapi walau suaranya memanjang. Dan ini hanya dimiliki oleh huruf bod, namanya adalah istitolah. Demikian teman-teman sekalian dari mati Allah SWT ya, singkat ya, semoga ini memberikan manfaat. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi